Zikir banyak disalahgunakan untuk praktek perdukunan. Lalu, bagaimana zikir yang disyariatkan dalam Islam? Dan apa saja rahasia zikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Selamat berjumpa kembali dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini, Hasanah mengulas seputar zikir dan rahasianya. Mengingat dan mengagungkan asma Allah adalah kewajiban bagi umat Islam. Allah telah menjanjikan pahala untuk siapapun yang selalu mendekatkan diri dengannya. Kalimat pemujaan terhadap Sang Khalik sangat sederhana, tetapi ternyata bermakna maha dahsyat. Bahkan ada bacaan tertentu yang dipakai untuk penyembuhan penyakit, dan ada juga segelintir oknum yang menyalahgunakan untuk tujuan sesat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketiga kata ini sering sekali terucap dari mulut kita, baik dalam sholat, doa, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maha suci Allah, segala pujian bagi Allah, Allah Maha Besar. Semuanya bertujuan untuk mengagungkan kebesaran asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa mengingat bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Dia. Manusia hanyalah makhluk ciptaannya yang penuh dengan salah dan dosa. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk selalu mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan kata-kata mulia tadi, membaca nama mulia Allah atau Asmaul Husna, dan bacaan dalam Al-Quran. Aktivitas ini biasa disebut zikir. Dalam surat Al-Ahzab 41 disebutkan bahwa zikir hendaknya dilakukan sebanyak-banyaknya. Karena setelah ditelusuri, ternyata zikir banyak manfaatnya, baik secara spiritual, emosi, bahkan sampai kesehatan. Berzikir adalah mengagungkan kebesaran Sang Khalik, memuji dan bersyukur atas semua nikmat dan karunia-Nya, serta memohon ampun atas dosa dan salah yang telah kita lakukan. Dalam surat Al-Baqarah 200 disebutkan, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang sebuah riwayat ketika zaman jahiliyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Orang Arab pada waktu itu mempunyai kebiasaan bermegah-megahan tentang kebesaran nenek moyang mereka. Ada yang membanggakan karena nenek moyangnya telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, dan membayarkan denda atau diat orang lain. Mereka menyebut apa yang telah dilakukan nenek moyangnya itu pada saat melakukan wukuf. Ada juga yang melakukannya saat berada di sisi jumroh. Maka turunlah ayat tersebut untuk memberi petunjuk kepada mereka apa yang seharusnya dilakukan ketika sedang wukuf. Mengagungkan nenek moyang akhirnya diubah menjadi mengagungkan asma Allah. Dan zikir juga dijadikan sebagai tuntunan doa ketika sedang wukuf. Ada lagi sebuah riwayat dalam hadis Sahih Muslim. Suatu ketika Fatimah mengeluhkan tangannya yang sakit akibat alat penumbuk biji-bijian. Pekerjaan rumahnya pun sangat banyak. Ketika itu Nabi mendapatkan seorang tawanan untuk dijadikan pelayan. Maka berangkatlah Fatimah ke rumah ayahnya. Setelah bertemu dengan ayahnya, disampaikanlah maksudnya untuk meminta pelayan guna membantu pekerjaan rumahnya. Tetapi Nabi bersabda, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta? Maka Nabi mengajarkan bacaan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, tasbih Subhanallah sebanyak 33 kali, serta tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kalimat itu hendaknya diucapkan sebelum berbaring ke tempat tidur.
Menurut Nabi, hal itu lebih baik dari seorang pelayan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. Begitu besarnya keutamaan zikir dan begitu dahsyatnya kalimat-kalimat mulia itu, sampai akhirnya memunculkan fenomena majelis zikir. Di Jakarta saja jumlah majelis zikir tercatat mencapai ribuan. Mulai dari perkumpulan besar yang sering muncul di media sampai perkumpulan kecil di tiap lingkungan perumahan. Belum lagi perkumpulan di tingkat keluarga. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, apabila kamu melewati taman-taman surga, makan dan minumlah sampai kenyang. Para sahabat lalu bertanya, apa yang dimaksud taman-taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, majelis-majelis yang di dalamnya disebut asma Allah. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah. Tetapi zikir yang seperti apakah yang sesuai dengan tuntunan Rasul? Rasulullah mengajarkan beberapa bacaan untuk zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, istighfar, tahlil, basmalah, dan isti'azah atau mohon perlindungan untuk kondisi tertentu. Tentu saja doa yang dibaca adalah dari Al-Quran karena dari sanalah sumber segala doa. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, 2 kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, yaitu maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa barang siapa yang membaca tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, kepunyaannya lah segenap kerajaan dan miliknya lah segala pujian, serta Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setiap hari sebanyak 100 kali, maka dia akan mendapat pahala yang sama besarnya dengan membebaskan 10 orang budak dan akan dicatat untuknya 100 kebajikan, serta dihapus darinya 100 keburukan. Dan barang siapa membaca Maha Suci Allah dan dengan memujinya sebanyak 100 kali setiap hari, maka akan terhapuslah semua dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bacaan zikir lainnya adalah nama mulia Allah atau Asmaul Husna. Rasul bersabda bahwa Allah memiliki 99 nama yang bagus. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Dia menyukai yang ganjil. Sebagian orang yang beriman tentunya kita tidak akan begitu saja dengan wirid atau doa yang tidak ada tuntunannya. Rasul juga mengajarkan tentang cara berzikir. Dalam riwayat Abu Musa, Rasul menganjurkan supaya merendahkan suara ketika membaca takbir. Rasul bersabda, "Wahai manusia, rendahkanlah suara kamu sekalian, karena kamu sekalian sesungguhnya tidak sedang memohon kepada yang tuli maupun yang gaib, tetapi sedang memohon kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha dekat, yang selalu bersama kamu sekalian." واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ketika sedang berzikir dan berdoa, hendaknya kita meneguhkan hati dan yakin bahwa Allah lah maha pemberi segalanya. Zikir pun sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan tulus keluar dari hati. Lafalan zikir yang sungguh-sungguh kadang sampai memainkan emosi kita. Tidak jarang orang sampai menitikkan air mata ketika mengingat betapa besar dosa dan salah yang telah dilakukan. Betapa kecil dan tidak berartinya kita di hadapan Sang Maha Besar. Apalagi ketika mendengar bacaan Al-Quran yang begitu syahdu, kadang membuat hati kita sampai tergetar. Tetapi tidak lantas orang yang berzikir harus menangis.
Apalah artinya air mata kalau itu tidak berasal dari hati? Semua yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan memunculkan perasaan tersendiri yang pastinya akan berbeda setiap orang. Karena saking dahsyatnya makna zikir dan wirid, ada juga yang menyalahgunakan untuk tujuan yang sesat. Semakin gencarnya godaan setan terhadap iman seseorang dan ditambah tuntunan ekonomi yang tinggi, membuat sekelompok orang nekat mendatangi dukun-dukun dengan berkedok ulama. Ulama gadungan atau dukun itu mengajarkan cara-cara wirid yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada pula yang menambahkan dengan beberapa ibadah mengada-ada seperti puasa makanan tertentu yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran atau hadis. Padahal sebenarnya dukun itu meminta bantuan kepada jin. Nauzubillah min zalik. Orang yang tidak kuat imannya akan menggunakan cara ini agar keinginannya terkabul. Misalnya saja untuk pengasihan atau menarik lawan jenis, pesugihan, atau mencelakai orang lain. Media televisi pernah menelusuri tentang kasus ini. Ada gadis-gadis yang menginginkan tambahan penghasilan secara instan. Caranya adalah dengan semacam menghipnotis pria-pria yang berdompet tebal agar memberikan uangnya. Gadis-gadis itu mempunyai daya tarik tak kasat mata yang membuat pria-pria langsung tertarik dan memenuhi segala permintaannya. Ternyata mereka minta bantuan dari dukun. Dukun yang tentu saja bekerja sama dengan jin, memberikan jampi-jampi ke dalam kosmetik si gadis seperti bedak, lipstik, atau parfum. Ditambah amalan wirid dan doa si empunya, kosmetik itu akan menambah daya tarik bagi pemakainya. Dan entah mengapa mampu menarik hati lawan jenis mereka. Perbuatan seperti ini tentu saja merupakan dosa besar. Pertama, karena mempercayai dukun. Percaya kepada selain Allah adalah syirik. Dalam surat An-Nisa 48 disebutkan tentang bahaya syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Rasulullah juga mengingatkan bahaya syirik ini. Seperti dalam hadis Muslim dan Abu Daud, barang siapa yang mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu mempercayainya, maka sholatnya selama 40 malam tidak akan diterima. Jelaslah bahwa mempercayai dukun dilarang oleh Allah. Meskipun sarana yang dipakai adalah wirid dan doa, tetapi jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tetap saja tidak dibenarkan. Apalagi dengan sengaja menyalahgunakan doa dan wirid. Kalau secara terbuka dukun mengatakan tentang kerjasama dengan jin, mungkin akan banyak yang takut. Tetapi dengan berdalih doa dan wirid, tentu akan menarik banyak orang yang sedang tersesat imannya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bukan golongan yang syirik kepada Allah. Selain untuk tujuan kejahatan, ternyata ada juga yang salah kaprah tentang zikir dan wirid. Tujuannya baik dan mulia, tetapi kalau caranya tidak sesuai sunnah Rasul, tentu tetap tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena cenderung ke arah bid'ah, dan semua perbuatan bid'ah adalah sesat. Biasanya salah kaprah ini ditemui pada pengobatan alternatif. Zikir dan doa adalah sarana untuk pengobatan, baik itu untuk penyakit badan atau fisik maupun penyakit rohani. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, pada suatu ketika aku pernah jatuh sakit, tetapi aku tidak menemukan seorang dokter atau obat penyembuh. Lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surat Al-Fatihah, maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakan padanya surat Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku meminumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai penyakit dan aku merasakan manfaat yang sangat besar.
Sebagai tindakan preventif, dapat kita lakukan sendiri. Misalnya dengan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu dan ketika akan tidur. Atau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, serta membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di awal malam. Nah, kalau yang sudah terkena musibah berupa penyakit dan mencari obatnya, mungkin bisa mencoba pengobatan dengan doa. Pengobatan dengan doa dan zikir ini disebut dengan ruqyah. Para ulama telah sepakat membolehkan ruqyah dengan 3 syarat, yaitu pertama menggunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna atau sabda Rasulullah SAW. Kedua, ruqyah itu harus diucapkan dengan bahasa Arab, diucapkan dengan jelas dan dapat difahami maknanya. Ketiga, harus diyakini bahwa yang memberikan pengaruh bukanlah zat ruqyah itu sendiri, tetapi memberi pengaruh ialah kekuasaan Allah. Jadi, kalau pengobatan yang dilakukan memakai mantra itu berarti sudah tidak sesuai syariat. Karena hal seperti ini masih dapat ditemui di daerah yang adat dan budayanya masih kental. Para dukun yang memakai mantra untuk menyembuhkan penyakit jelas bertentangan dengan akidah Islam. Apalagi kalau untuk pengobatan itu mereka mematok tarif. Karena pada dasarnya membantu pengobatan dengan ruqyah syariah adalah amal sukarela yang dibolehkan menerima hadiah dan bukan kasbul maisyah atau mata pencarian rutin. Yang harus diwaspadai sekarang adalah dukun yang berkedok orang alim atau kiai. Dukun sudah jelas dilarang agama. Tetapi kalau tokoh pengobatan Islami melakukan yang tidak sesuai syariat itu berarti sama dengan dukun. Misalnya saja sang kiai gadungan ini menganjurkan bacaan doa-doa, tetapi ditambah dengan amalan seperti mandi kembang 7 rupa. Atau dengan doa tetapi minta kepada roh nenek moyang. Itu jelas perbuatan syirik dan merupakan dosa besar. Kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Kesembuhan datangnya dari Allah semata. Kalaupun tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah memang tidak memberikan kesembuhan kepadanya atau belum mau menyembuhkannya saat itu. Zikir ternyata mempunyai banyak manfaat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa zikir mempunyai 73 manfaat. Subhanallah. Zikir dapat membuka lahan rezeki. Wirid yang dilakukan secara rutin dan doa yang sungguh-sungguh, insya Allah dapat membuka pintu rezeki bagi pelakunya. Hasilnya pun bervariasi. Ada yang datang secara tiba-tiba dan tidak disangka. Ada pula yang datang setelah jangka waktu tertentu. Zikir juga dapat menyinari wajah dan hati. Maka bagi yang sedang mencari pasangan hidup, tidak perlu mencari ilmu pelet untuk menarik lawan jenis. Bekerja sama dengan jin jelas tidak sesuai syariat. Lebih baik mengamalkan zikir dan wirid. Untayan kalimat mulia yang keluar dari mulut akan membuat wajah bersinar. Tentunya akan lebih memberikan daya tarik yang lebih alami. Apalagi untuk kaum hawa yang selalu mendambakan inner beauty. Zikir dapat memunculkan kecantikan itu. Tutur kata pun seolah terlatih untuk tidak berkata hal-hal buruk. Hati juga tidak akan gelisah. Jika disertai doa dan ibadah lain secara teratur, insya Allah jodoh akan segera datang. Untuk itu, marilah kita lebih meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri dengan pencipta kita. Kita harus senantiasa menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuasaannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Nah pemirsa Trans 7, semoga hasanah episode zikir ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.